Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena Alkitab sudah mengatakan kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Selamat pagi, kiranya pagi ini kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, dan Roh Kudus senantiasa memberikan apinya, senantiasa sehingga semangat Roh Kudus, semangat pagi kita miliki sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami datang merendahkan hati dan kami mau hidup mengikat perjanjian sebagaimana yang kau katakan engkau mengikat perjanjian dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan firman Allah akan saya ambil dalam Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku akan menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ingin mengatakan dan mau menyatakan kehendaknya dalam hidup kita dengan mengikat perjanjian dengan kita. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga kita akan melihat perjanjian apa saja yang sebagaimana yang kita baca tadi. Kata firman Allah yang pertama dikatakan roh Tuhan akan menghinggapi engkau. Jadi roh Tuhan akan menghinggapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, dan ketika roh Tuhan ini ada dalam hidup kita, Dia akan mengubah dari dalam, mengubah hati kita sehingga hati kita mengalami pembaharuan, mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga hidup kita betul-betul mengalami pembaharuan sejati dan mengalami pertobatan sejati oleh karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus tidak akan mungkin tinggal di hati orang-orang berdosa. Kalau orang itu berdosa, maka dia akan tinggalkan. Itu sebabnya kita dimurnikan. Dia mau supaya dia tinggal dalam hati kita, menghinggapi hati kita, supaya hati kita yang kotor, yang najis, yang tidak benar diubahkan oleh Dia, mengalami perubahan oleh karena roh yang diberikannya kepada kita. Jadi sangat luar biasa ketika roh Tuhan Allah ada dalam hidup kita, sebagaimana firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Supaya apa? Kita tetap menjadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, perjanjian yang kedua, firmanku akan kutaruh di dalam mulutmu. Jadi mulut kita akan penuh dengan firman Allah, generasi kita, generasi anak-anak kita. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga baik kita, generasi anak-anak kita, generasi keturunan selanjutnya, Tuhan buat begitu luar biasa. Tuhan taruh firman-Nya dalam mulut kita, supaya firman Allah itu tidak meninggalkan mulut kita, sehingga dengan firman Allah dalam hati kita itu, setelah Roh Kudus ada dalam hidup kita, mulut kita akan memuliakan Tuhan. Dengan firman itu kita akan belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, belajar untuk hidup terus melakukan apa yang dikehendaki oleh firman, apa yang dikehendaki Allah. Kita hidup memuliakan Allah melalui firman Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang paling ketika kita mengalami atau mulut kita penuh dengan firman, saya yakin dan percaya tujuan Tuhan tak lain adalah supaya hidup taat dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Dan moga kita mengalami terobosan yang luar biasa sebagaimana firman Allah, bahwa rohnya akan diberikan kepada kita, dan ketika roh kudusnya diberikan, dan kita akan mengalami pembaharuan, dan ketika firman-Nya kita akan mempunyai tujuan yang jelas dalam kehidupan kita.
tujuan yang bukan lagi samar-samar, tetapi tujuan kita dalam hidup ini bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana bisa hidup mempermuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Dia. Jadi tetaplah tinggal dalam perjanjian Allah sehingga kita menikmati apa yang dikatakan oleh firman Allah. Firman Allah tidak akan pernah sia-sia. Firman Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya selama kita mau hidup dalam perjanjian itu. Ketika kita hidup dalam perjanjian itu, kita akan menikmati segala yang terbaik dari Bapa di surga, segala yang terbaik dari Yesus, segala yang terbaik dari Roh Kudus, sehingga dalam hidup kita betul-betul hidup hanya untuk kemuliaan Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Engkau mau mengikat perjanjian dengan kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga Roh Kudus dan firman Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Haleluya! Mantap, mantap, mantap!